Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Di sini perkenalkan nama saya Fiona Talisa Hutagalung dengan NIM 5252451020 dari PT IKB 2025. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya yang berjudul Sistem Penjualan Toko. Langsung saja saya akan jelaskan. Sistem penjualan toko ini akan dikembangkan merupakan sebuah sistem basis data yang dirancang untuk mengelola seluruh aktivitas penjualan pada sebuah toko retail seperti alat tulis dan perlengkapan kantor. Sistem ini mencatat data pelanggan, data produk, beserta kategorinya, data pesanan transaksi, rincian barang yang dipesan, serta data pembayaran. Lalu ada pun juga aktor yang terlibat di dalam pembuatan ini. Yang pertama ada admin, yang kedua ada kasir, yang ketiga ada pemilik. Admin bisa melakukan mengelola data produk kategori pelanggan, lalu kasir mencatat transaksi dan pembayaran, dan terakhir pemilik toko bisa melihat laporan penjualan dan stok. Dan yang kedua ada pun ARD yang sudah telah saya buat, saya akan menjelaskannya. ARD ini saya buat ada 6 entitas. Yang pertama ada kategori, yang kedua ada produk, yang ketiga ada detail pesanan, yang keempat ada pesanan, yang kelima ada pelanggan, dan terakhir keenam ada pembayaran. Di sini ada 10 relasi, yaitu yang ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, dan kesembilan, dan terakhir ini yang ke-10 relasi. Selanjutnya, ini ada normalisasi data yang akan saya jelaskan juga. Yang pertama, ini saya akan jelaskan UNV. UNV ini satu faktor mencatat banyak produk dalam satu berulang. Seperti ini contohnya, nomor faktur, tanggal, pelanggan, alamat, dan daftar produk. Yang kedua ada bentuk normal pertama, yaitu 1NV. 1NV ini menghilangkan repeating group dengan cara memisahkan setiap item produk ke baris terpisah, setiap baris harus unik seperti ini. Namun masih ada juga ketergantungan parsial seperti tanggal, pelanggan, alamat, total hanya bergantung pada nomor faktur bukan produk. Yang kedua ada 2NV. 2NV ini menghilangkan ketergantungan parsial dengan memecah tabel menjadi dua seperti ini, tabel pesanan faktur yang pertama, yang kedua itu tabel pesanan detail pesanan yang kedua. Yang ketiga ada bentuk nomor ketiga yaitu 3NV yang menghilangkan ketergantungan transitif dengan memisahkan entitas pelanggan. Seperti ini, tabel pesanan, 3NV, tabel pelanggan, tabel detail pesanan tetap, tabel produk untuk menghilangkan redundansi harga dan nama produk. Itu saja. Langsung saja kita akan mendemonstrasikan SQL yang sudah saya buat. Di sini sudah saya buat database, yaitu penjualan toko database. Lalu tabel yang sudah saya buat ada detail pesanan, kategori, pelanggan, pembayaran, pesanan, produk. Kita bisa melihatnya. Ini yang sudah saya buat detail tabel-tabelnya. Lalu kita akan melihat produk yang sudah saya masukkan. Ini yang sudah produk-produk yang sudah saya masukkan beserta harga dan stoknya yang tersedia. Lalu kita akan melihat tabel pesanannya.
Ini adalah pesanan, tabel pesanan yang sudah saya buat. Lalu saya akan tunjukkan foreign key-nya berfungsi dengan baik dengan melakukan join sederhana antara produk dan kategori dengan cara seperti ini. Select, lalu produk, nama produk, nama kategori, kita akan run. Ini nama produk dan nama kategori yang sudah saya masukkan seperti yang saya bilang tadi. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil query yang sudah saya buat. Di sini saya hanya menunjukkan beberapa saja agar tidak terlalu lama. Baik. Lalu kita buat ID produk. Ini sudah saya buat, lalu kita run. Ini adalah ID produk, nama produk, stok harga yang sudah tadi kita masukkan, dan ini kita perlihatkan. Lalu di setelah ini saya akan menampilkan menu query dan join. Langsung saja saya akan buat dulu. Sudah saya buat query-nya, selanjutnya kita run. Di sini yang mau saya buat yaitu ada ID, ada dua join, kita join kedua yaitu ada pelanggan dengan tanggal pesanan. Di sini sudah saya buat query-nya yaitu group by yang ada ID produknya, lalu langsung dan lalu ada contoh jualnya. Di sini sudah keluar dia hasilnya. Di sini saya sudah membuat query-nya, langsung saja kita run. Ini saya membuat query dari order by yang harga yang paling termahal sampai harga yang termurah. Ini kita ada termahal 45.000 sampai termurah itu 1.500. Sekian saja penjelasan yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan ini kepada Bapak dan Ibu dosen. Saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan yang telah saya lakukan di video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.